Engkau harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku.
Shalom, jumpa lagi dengan saya di dalam mempersiapkan ibadah pada minggu hari ini. Kami percaya dan saya percaya kalau kita terus bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita, memberikan kita hikmat, kekuatan, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Sebelum kita mendengar dan mengikuti ibadah pada hari ini, ada pesan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu seperti yang ditulis di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 15. Saya mau baca buat saudara-saudara semua. Mendengar itu berkatalah seorang daripada tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dan dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepadanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Saudara-saudara, hal kerajaan Allah itu seperti diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, seorang raja mau mengadakan sebuah pesta pernikahan. Saudara-saudara, ini karya yang luar biasa. Saudara-saudara, banyak orang diundang, sahabat-sahabatnya diundang, dan beberapa sahabat-sahabatnya berkata, "Wow, luar biasa, itu akan hebat, itu akan terjadi dengan luar biasa." Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi ketika hari H, ketika pesta mau dimulai, saudara-saudara, ini sahabat-sahabatnya yang mungkin memberikan respon pertama kali, sahabat-sahabatnya yang mungkin memberi saran-saran yang luar biasa, saudara-saudara, mereka tidak datang. Lalu mereka membuat alasan dan mereka mengatakan, yang satu berkata, "Maaf, tidak bisa datang karena baru beli ladang, jadi harus lihat." Hari H di mana pesta itu mau dimulai, ini sahabatnya yang satu berkata nggak bisa datang karena harus beli ladang. Yang kedua, sahabatnya minta maaf juga karena tidak bisa datang. Dia berkata, "Baru beli 5 pasang lembu kebiri, jadi mesti dilihat, mesti dites." Lalu sahabat yang lain berkata, "Waduh, minta maaf juga tidak bisa datang karena akan menikah di minggu ini." Saudara-saudara, melihat hal ini, saudara-saudara, raja akhirnya marah dan memberikan undangan kepada orang lain. Dan dia berkata, semua orang masuk. Dan orang-orang yang memberi alasan ini dikatakan, salah satu dari mereka tidak akan menikmati undangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Pondok Maharta yang Tuhan kasihi, tahu enggak kita bahwa kita ini diundang oleh Tuhan. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, di dalam kerajaannya. Yang pertama-tama, saudara-saudara, sebentar lagi ketika rapture datang, saudara-saudara, ketika pengangkatan gereja dinyatakan, maka semua orang-orang percaya akan diangkat. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk masuk, mempersiapkan diri untuk memerintah selama 1000 tahun. Di bumi yang sekarang ini, saudara-saudara. Namun yang diubah tatanannya, semuanya dikelola dengan luar biasa secara ajaib. Satu pemerintahan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana satu pemimpin dapat membereskan kemakmuran di seluruh dunia, dapat membereskan semua penyakit, dapat membereskan semua ekosistem yang hancur. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi setelah 1000 tahun, Alkitab dengan jelas mengatakan, ada langit dan bumi yang baru. Di mana saudara-saudara kita akan memerintah bangsa-bangsa dengan sesuatu yang luar biasa. Dan Allah sendiri akan memerintah. Nah, saudara-saudara,
untuk orang-orang yang terlalu sering memberi alasan, saudara-saudara, ketika undangan itu diberitakan. Ya, saya khawatir, saudara-saudara, apa yang terjadi kepada sahabat-sahabat raja ini, itu akan terjadi kepada mereka yang selalu memberi alasan. Saudara-saudara, kita tahu Alkitab berkata untuk menjadi partnernya Tuhan, untuk berdampingan dengan Tuhan, memerintah, untuk menerima kemuliaan yang melebihi segala-galanya, untuk masuk dalam satu dimensi dunia yang baru, langit yang baru, wow, bumi yang baru, di mana Allah bersama-sama dengan kita memerintah bangsa-bangsa secara real. Saudara-saudara, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mempersiapkan diri. Bukannya ketika diundang, saudara-saudara, ketika dengar undangan, mungkin itu undangan lewat khotbah, mungkin undangan lewat hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan undangan. Mari bersama-sama persiapkanlah dirimu, sama seperti Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Karena apa? Di dunia ini banyak ngengat dan karat menghabisinya, pencuri menghabisinya. Kumpulkanlah harta di sorga. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya kita siap berdampingan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya khawatir ketika hari-hari ini, saudara-saudara, saudara di-challenge. Beberapa saudara mungkin sudah pernah ikut retret, beberapa saudara mungkin pernah ikut kegerakan, men's camp, doulos camp, beberapa di antara saudara mungkin ikut KKR, seminar-seminar hebat. Bahkan setiap minggu saudara mendengar firman Tuhan, saudara di-challenge, mari lakukan sesuatu, mari hidup di dalam kebenaran, mari hidup di dalam kekudusan, mari peduli kepada jiwa-jiwa, mari setia kepada Tuhan. Ini undangan. Tapi berapa banyak saudara-saudara akhirnya, ya sorry deh, saya nggak bisa. Ya saudara mulai begitu banyak alasan, aduh kepepet sudah terlalu sakit, saya nggak ada yang peduli, dia terlalu mengecewakan saya. Beberapa orang mulai berkata, ya pendeta saya nggak bisa tolong saya, pendeta saya doain saya nggak sembuh, ya umur sudah segini, ya bagaimana nanti saya nggak punya pasangan hidup. Beberapa akhirnya begitu banyak alasan. Saya terlalu sibuk, saya baru punya anak, saya baru buat rumah, saya baru bangun usaha. Terlalu banyak alasan. Saudara-saudara, apapun alasan saudara, saudara-saudara, dengar. Itu sebenarnya tidak harus menghalangi panggilan Tuhan, undangan Tuhan. Tapi kalau ini akhirnya saudara-saudara pakai sebagai alasan untuk akhirnya tidak hidup kudus. Saudara bilang kepepet, ya kita perlu uang. Saudara bilang kepepet, habis tidak ada pasangan lain. Saudara kepepet, akhirnya saudara kedukun, akhirnya saudara kompromi. Oleh karena begitu banyak alasan, saudara-saudara. Saya khawatir ketika kita berada dalam pengadilan Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak berhak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, lewat pesan yang singkat hari ini, saya challenge kepada saudara-saudara, mari pergunakanlah kesempatan. Untuk apa? Untuk menerima undangan. Saudara atur hidup saudara. Saudara atur pekerjaan saudara. Saudara atur semua waktu-waktu saudara. Sesibuk apapun. Ya saudara-saudara, mari kita lakukan sesuatu untuk kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti ibadah pada minggu ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali memulai ibadah kita secara online. Walaupun kita masing-masing berada di rumah, kita percaya Tuhan selalu memberkati kita semua. Tuhan akan mengurapi setiap kita semua. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, karena pemeliharaan-Mu begitu sempurna akan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau Allah yang sangat baik buat kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, di saat hati kami susah Tuhan, di saat kami sakit Tuhan, di situ Tuhan ada. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, Engkau siap melawat setiap kami Tuhan. Engkau siap memberkati setiap kami Tuhan. Engkau siap Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Engkau siap Tuhan memberikan kelepasan Tuhan bagi setiap kami yang susah Tuhan. Kekuatan-Mu hadir Tuhan, kekuatan-Mu nyata untuk setiap kami. Kami buka Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan Tuhan pada pagi hari ini karena kita semua adalah umat tebusan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan. Mari semua saya undang Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan kita yang besar. Haleluya. Tadi debus dengan
kita akan siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah Allah yang sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita untuk hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan, kasih setia Tuhan pagi hari ini, sehingga kami boleh hadir Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami, supaya kami terus dikuatkan, kami mengalami sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya hari ini kebaikan kasih Tuhan ada terus bersama dengan kita dimanapun Bapak Ibu hari ini berada. Kita masih dalam suasana ibadah dari rumah masing-masing. Saya percaya bahwa pengurapan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan akan terus menyertai kita. Nah, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya beri tema kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu ya. Temanya adalah kehidupan setelah kematian. Coba kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan,
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, apa yang kita baca ayat 27 ini menjelaskan kepada kita bahwa satu kali ya kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Kematian itu adalah sebuah proses dari kehidupan sementara yang saat ini kita jalani menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa kematian itu adalah proses perpindahan, ya. Daging kita ya dan roh kita, di mana roh kembali kepada Tuhan dan daging kembali kepada tanah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan kematian. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menolak kematian, ya. Dan kematian itu berlaku untuk semua usia. Ya. Siap tidak siap, satu kali kita akan berakhir tugas kita di atas muka bumi ini, di dunia ini, dan kita kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita persiapkan selama kita hidup di dalam dunia ini? Tentunya sebagai orang percaya, saya yakin kita mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa masuk di dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu kali saya berkunjung ke sebuah makam sahabat saya. Pada waktu itu ketika saya berkunjung, saya melihat begitu banyak sekali ya makam-makam yang baru, saudaraku ya. Itu begitu banyak yang mungkin dalam hitungan hari ya baru saja dimakamkan. Nah, satu kali ketika saya duduk ya di sebuah tepi jalan, kemudian saya memandang ke makam itu, lalu saya teringat akan diri saya. Ya, saya teringat akan diri saya dan saya merenungkan pada waktu itu, iya ya, hari ini saya sedang mengunjungi makam sahabat saya. Mungkin saja nanti satu kali entah anak saya, entah sahabat saya juga akan mengunjungi saya. Dan pada saat itu semua tugas yang saya kerjakan sudah selesai. Saya sudah tidak ada lagi ya di dalam dunia ini. Saya sudah tidak lagi bisa bercakap-cakap dengan teman saya, bercakap-cakap dengan anak, dengan istri, ya mungkin dengan saudara, ya saudaraku ya. Kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu kapan usia kita ya selesai di atas muka bumi ini. Ya, Tuhan panggil kita. Tapi satu hal yang saya renungkan adalah Tuhan mengingatkan kita untuk kita setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan tentunya di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan 24. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya saya mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut Saudara untuk menghadapi apa yang disebut dengan kematian ya. Tetapi kita juga perlu mempersiapkan diri. Kita juga perlu untuk terus hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya pada hari penghakiman nanti, ya saudara, kita mendapatkan satu tempat yang layak. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Amin untuk firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita baca hari ini ya, itu menceritakan tentang dua tokoh ya, selain Abraham tentunya, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19 berkata ada seorang kaya ya. Dia hidup setiap hari di dalam kemewahan ya, hidup di dalam sukaria. Dia hidup dalam segala fasilitas yang dia miliki semuanya, Pak Bu ya, dalam suasana fasilitas yang berlebihan. Sementara kita lihat ada seorang pengemis yang bernama Lazarus hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kemiskinan, dan keadaannya sangat menyedihkan. Ayat ke-20 dikatakan ya, badannya penuh dengan borok ya, kemudian dia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu.
Nah, Alkitab menceritakan pada satu kali si Lazarus ini dalam keadaan lapar, saudara. Ya, dia berharap ketika dia datang ke rumah orang kaya itu, dia bisa mendapatkan bantuan. Dia mengharapkan agar kiranya orang kaya ini bisa memberikan dia makan. Namun apa yang terjadi? Yang menyambut bukan orang kaya. Ternyata yang menyambut adalah anjing-anjingnya. Ketika dia sampai ke rumah orang kaya itu, maka yang menyambut anjing-anjingnya itu maka sambil menjirati borok yang ada di pada Lazarus, saudaraku. Ya, kalau kita lihat bertolak belakang sekali kehidupannya. Yang satu sangat sekali berkelimpahan, yang satu sangat sekali kekurangan. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu, secara tidak langsung mari kita diingatkan kalau kita hari ini diberkati, kita jangan lupa untuk kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jangan tutup pintu hati saudara, jangan tutup berkat saudara untuk saudara menjadi berkat buat orang lain. Ya, nah hari ini saya tidak berbicara tentang fokus bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain, tetapi hari ini saya ingin kita semua ya fokus kepada kehidupan kedua orang ini setelah kematian. Ya, ayat ke-23 dikatakan bahwa ya orang kaya itu mati, ya dia menyusul Lazarus, saudaraku. Namun apa yang terjadi, saudara? Ya, kedua-duanya turun ke dalam dunia orang mati. Dikatakan di ayat ke-23 adalah alam maut, ya. Nah, alam maut seperti yang kita tahu ya, ini diambil dari bahasa Perjanjian Lama, saudaraku, yaitu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Sheol, saudaraku ya. Kemudian dari istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau disebut dengan Septuaginta menjadi Hades, saudara. Nah, alam maut ini, saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, itu ada dua tempat. Yang satu disebut dengan pangkuan Abraham atau disebut dengan Firdaus, yang satu adalah tempat penyiksaan dibatasi oleh jurang, saudara. Nah, apa yang terjadi, Pak, Bu, ya? Pada waktu itu, ya, ternyata orang yang hidupnya kaya, hidupnya diberkati, ternyata akhirnya tidak sampai berjumpa dengan Abraham. Ya, saya ingat betul ya, mungkin kita masih ingat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib sebelum dia mati, ada penjahat sebelah kanannya dia berkata, Tuhan ingatlah akan aku. Tuhan Yesus bilang begini, pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, ada ayat yang menerangkan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa ketika orang mati pada waktu itu turun ke bawah. Ya, turun ke bawah dua-duanya, baik orang yang hidup di dalam Tuhan maupun orang yang hidup di luar Tuhan. Dua-duanya ada di sebuah tempat penampungan yang ada di bawah perut bumi, saudara, yang disebut dengan intermediate state. Ya. Nah, ini Pak Ibu, ya, ini adalah satu tempat penampungan sementara, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Nah, pada waktu itu, ya Tuhan Yesus turun ke bawah, ya, ketika dia mati. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20. Dikatakan bahwa dan di dalam roh juga ia besar di sini pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, ayat 19 di Alkitab kita ditulis dengan memberitakan Injil. Kalau kita cross check ke bahasa aslinya, itu tidak memberitakan Injil sebenarnya. Yesus turun ke bawah di dalam dunia orang mati itu bukan untuk memberitakan Injil, tetapi untuk mendeklarasikan kemenangannya di atas kayu salib, untuk memproklamirkan bahwa kerajaan maut sudah dikalahkan, dan memberitakan bahwa penggenapan akan dirinya itu sudah tergenapi, saudara. Kenapa? Seharusnya memang di dalam itu tidak dipakai kata evangelizo, tetapi pakai kata keruso, ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ya, saya tidak mengatakan sesat, ya, tidak boleh kita mengatakan orang sesat, tapi kita kembalilah kepada konteks Alkitab yang benar. Sebenarnya, Pak, Bu, tidak ada kesempatan kedua setelah orang mati. Kesempatan itu pada saat manusia hidup. Yesus menebus kita, dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, memberikan kita kesempatan untuk bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meraih kekekalan di masa kehidupan yang akan datang, itu pada saat manusia hidup, bukan pada saat manusia mengalami kematian. Makanya hari ini kita mesti mengerti bahwa yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah bahwa setiap orang yang sudah mati, ya, itu artinya apa? Masuk di dalam fase penghakiman, ya. Artinya juga tidak ada kesempatan kedua lagi untuk diinjili. Nah, beberapa orang juga yang menganut masih budaya Tionghoa, tentunya mereka percaya ketika orang yang mati, mereka percaya 40 hari rohnya katanya masih ada di dalam dunia, sehingga disembayangin. Walaupun sudah Kristen, saya melihat masih banyak yang seperti ini, masih sinkritisme, ya saudaraku, ya, masih percaya Alkitab, juga percaya kepada hal-hal yang mistis, kepada hal-hal yang gaib. Sebenarnya tidak ada, saudaraku. Ketika orang sudah mati, maka hubungannya sudah terpisah dengan orang yang sudah hidup. Bagaimana kita tahu? Kita lihat apa yang tertulis di dalam Lukas pasal 16 ini. Dikatakan bahwa begitu luar biasa sekali, saudaraku, panasnya, dia menderita di situ. Ya, sangat panas sekali.
Jadi saya mau bilang begini Pak Bu, tempat penampungan sementara buat orang yang tidak percaya, tempat hukumannya yang ada di dalam perut bumi itu sudah ada siksaan. Ya, itu sudah ada nyala api. Ya, ini dituliskan di ayat ke-24, betapa menderitanya orang kaya ini. Saudara, saya membayangkan ya, hidup mewah, hidup kelimpahan di dunia. Toh pada akhirnya kalau tidak hidup di dalam Tuhan, sampai akhirnya hilang keselamatan dan dia masuk di dalam penderitaan kekal selama-lamanya, alangkah menyedihkannya sekali. Alangkah tragisnya, saudara. Saya tidak bisa membayangkan penderitaan yang hebat, yang begitu menyakitkan, begitu luar biasa sekali, saudara, dialami oleh orang kaya ini, Pak Bu. Saya mau bilang, kita ini sedang berjuang untuk mempertahankan iman di dalam Kristus, untuk kita berjuang hidup di dalam kebenaran. Ya, karena kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita informasi tentang kebenaran firman-Nya ini, bahwa setiap firman yang ditulis adalah ya dan amin. Bahwa ke depan Pak Bu itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, bukan pada saat sekarang. Ya, nah kita lihat begitu panas sekali ya di dalam perut bumi ini. Kalau Bapak Ibu lihat gunung meletus, ya itu magma panasnya 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Ya. Di dalam perut bumi itu bisa mencapai, ya inti bumi itu bisa mencapai panas sekitar 6.000 derajat Celcius. Bisa dibayangkan Pak Bu. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Satu hal aja kita renungkan ya. Kalau kaki kita kena knalpot saja, ya itu sakitnya bukan main. Itu nggak cukup 1 hari. Itu bisa 3-4 hari. Itu masih perihnya bukan main. Nggak bisa kena air. Bahkan kalau kita juga tangan kita kena air panas juga itu rasanya itu nggak enak sekali. Nah ini bisa dibayangkan nggak? Ya. Masuk ke dalam sebuah tempat penderitaan, ya, tempat hukuman, di mana itu selama-lamanya. Penderitaan setiap hari, setiap menit, setiap jam. Ya, satu kali saya mau saksikan kakak ipar kami pada waktu anak pertama lahiran, saudara, itu mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dari rumah sudah terjadi pendarahan, kemudian terjadi kepanikan di rumah, kemudian dibawa pakai mobil menuju rumah sakit, saudara. Di tengah jalan terus perdarahan hebat. Sampai di rumah sakit, saudara, ternyata apa yang terjadi? Rumah sakit di sana itu, yang dituju itu ternyata tidak ada alat-alatnya. Alat-alatnya tidak lengkap. Sehingga pada waktu itu dokter kandungannya memberikan referensi untuk dipindah ke rumah sakit yang besar yang alatnya serba lengkap. Jadi pada waktu itu dokter hanya bilang, suster 2 temenin ibu ini naik mobil ambulan, jangan naik mobil pribadi, ya, jangan didiamkan sampai dia tidak ngobrol. Terus diajak ngobrol sampai di rumah sakit, dia bilang begitu. Jadi sepanjang jalan 2 suster ini bergantian mengajak ngobrol, itu kakak ipar saya, saudaraku. Ya, di tengah perjalanan melewati di daerah lapangan terbang Pondok Cabe, ternyata macet di situ. Waktu macet mau tidak mau akhirnya karena ambulan dia bisa ambil jalan pintas sedikit demi sedikit, itu pun tidak lancar akhirnya. Dia tidak ingat sebenarnya ada di Pondok Cabe, cuman dia ingat pada waktu itu tiba-tiba dia merasakan gelap. Dia sangat gelap sekali merasakan pada waktu itu. Ya, dia sudah sayup-sayup mendengar suara suster ini ngajak ngomong gitu. Tapi dia seperti orang dibius, ngantuk begitu. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, dia terangkat begitu. Begitu ringan sekali. Ya, begitu terangkat terus naik ke sedotnya begitu cepat. Ya, begitu cepat naik ke suatu tempat, saudara. Tempatnya itu dia bilang begitu gelap sekali. Panjang sekali terowongan gelap itu. Dan dia bilang pada waktu ini di tengah-tengah perjalanan di dalam terowongan itu, dia melihat banyak suara orang menjerit. Dan ada suara-suara yang memanggil dia, Yuli, 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 seperti itu, saudaraku. Ya, begitu suasana menakutkan. Ya, tapi apa yang terjadi? Terus terowongan itu begitu panjang, tapi belum sampai kepada ujung daripada terowongan itu. Tiba-tiba badannya dia, seperti rohnya dia itu berhenti di tengah-tengah. Dia melihat begitu banyak bayang-bayang yang begitu menakutkan. Lantas apa yang terjadi, saudaraku? Dia merasakan tubuhnya kembali ketarik ke bawah, bukan ke atas. Terus kembali ke bawah begitu enteng, begitu ringan, masuk kembali kepada jasadnya dia. Dan dia bilang pada waktu itu, sebenarnya dia tidak sadar. Dia pikir pada waktu itu dia sudah mati. Ini ketika dia bersaksi ya. Ketika dia bersaksi. Ternyata saudaraku, betul dia melihat ada sebuah terowongan gelap itu. Cuma dia tidak tahu apakah terowongan itu menuju kepada neraka atau memang terowongan itu adalah terowongan maut. Ya. Nah, dia bersaksikan itu, saudaraku. Kemudian yang kedua, setelah berapa tahun dia mengalami itu, kemudian dia juga bermimpi dan diperlihatkan sebuah tempat yang sangat indah sekali. Ya, tempatnya besar-besar, itu tamannya bagus, tetapi itu dari satu rumah ke rumah yang lain itu jaraknya begitu jauh sekali. Lantas apa yang dia ceritakan, saudara? Dia melihat ada sebuah rumah, ya, tapi belum rapi, itu atas nama dia. Dia lihat banyak rumah-rumah, di atas rumahnya itu ada tulisan. Jadi kalau saudara ke gerejanya Pak Stephen Tong di Kemayoran, itu ada tulisan tuh.
Nah itu seperti itu saudaraku, ada tulisannya. Nah satu kali ketika dia berjalan di tengah taman itu, ya ini dalam mimpinya dia saudara, dia melihat sebuah tempat besar sekali rumahnya, besar, bagus sekali, mengkilap sekali. Kemudian dia berhenti, dia melihat sepertinya ini rumah kok dia tahu, kok dia kenal namanya. Ternyata di situ ada tulisan nama pendeta, nama gembalanya pada waktu itu. Pendeta Cornel apa itu? Gembala Kia waktu itu saudaraku ya, KIA Serpong. Kemudian waktu dia lihat situ rumahnya sudah rapi sekali, sangat rapi, sangat bagus. Kemudian dia dalam mimpi itu selesai sampai di situ. Kemudian dia berapa hari kemudian ketika dia jumpa dengan bapak gembalanya, dia berkata kepada bapak gembalanya, "Pak, apa ya arti mimpi saya? Saya bermimpi seperti ini." Dan kesaksian dia akhirnya dimuat di Warta Jemaat. Kemudian Pak gembalanya, Pak Cornel bilang begini, "Waduh, kalau rumah saya ibu sudah lihat sudah jadi, Bu Yuri, waduh berarti saya dalam waktu dekat saya dipanggil Tuhan nih." Waktu dia ngomong begitu saudaraku, ternyata betul. Rentang waktu 1 tahun kemudian ternyata betul. Gembalanya dipanggil Tuhan. Saya ingat Pak Bu apa yang dia saksikan. Tuhan Yesus pernah bilang begini, aku akan pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua nih yang percaya. Yang hidup dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Satu tempat yang abadi di sana. Rumah yang besar itu, rumah yang mewah itu. Yang tidak ada bandingannya. Kalau Beverly Hills saja bisa kalah saudara, nggak ada apa-apanya, nggak sebanding Beverly Hills dengan rumah kita di sorga nanti. Berarti betul saudara apa yang Tuhan katakan. Ya, memang kakak ipar saya memang punya karunia seperti Mami Andri ya, disuka dikasih penglihatan, nubuatan dan sebagainya. Itu karunia yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang gitu. Tapi saya percaya bahwa ini adalah yang Tuhan kasih. Ya, Tuhan kasih buat hamba-hamba yang tertentu yang diberikan kepercayaan saudara. Nah kita juga tahu dan akhirnya kita bisa menyadari Pak Bu, ternyata setelah kita hidup kita ada kehidupan yang sebenarnya. Ya, betapa bahagianya ketika kita hidup adalah satu tempat di mana apa yang tadi dilihat oleh kakak ipar saya. Satu tempat kita punya rumah di sorga. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Aduh, kalau ingat-ingat seperti itu sukacitanya luar biasa. Hari ini kita bisa mendengar, waduh, kalau satu hari nanti kita tinggalkan di dunia ini, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ada suasana sukacita damai sejahtera yang luar biasa. Enggak ada lagi ketakutan tentang corona dan sebagainya. Nah itu Pak Bu. Jadi alangkah indahnya kita hidup di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk ayo kita renungkan hidup kita ini jangan pernah sia-siakan. Kesempatan kita hanya satu kali. Ibrani 9 ayat 27 tadi kan bilang, kita hanya diberikan kesempatan hanya satu kali. Setelah itu kita akan dihakimi. Kalau kita menjadi orang kepercayaan Tuhan, berbahagialah. Karena kita adalah orang-orang dari sekian banyak ini yang dipilih Tuhan, yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk kita menjadi anak-anaknya. Hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, menjadi saksi Kristus. Itu yang sebenarnya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya bilang begini, apa yang menjadi penekanan kita hari ini? Hari ini saya tidak anti kepada orang kaya Pak Bu. Tapi berapa banyak orang yang akhirnya menginginkan kekayaan, bahkan setelah kaya, akhirnya lupa segala-galanya. Bahkan sampai lupa tujuan hidup, bahkan sampai lupa kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6, ayat 17 dan 19, firman Tuhan berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Dengar baik, jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Ingat, kekayaan itu adalah sesuatu yang fana. Tidak tentu, ya bisa habis, bisa kali kita mengalami kebangkrutan, nilai uang bisa jatuh karena devaluasi, resesi, krisis ekonomi dan sebagainya. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Apa sih yang Tuhan berikan segala sesuatunya itu? Ya apa yang hari ini kesehatan kita, ya kan sukacita damai sejahtera kita, keluarga yang diberkati Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, ya pelayanan kita yang terus menjadi berkat buat orang lain. Itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmatin. Kasih anugerahnya, keselamatan yang diberikan itu adalah yang kita nikmati saudaraku. Itu melebihi jauh daripada kekayaan di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat 18 bilang peringatkan agar mereka itu berbuat baik. Kemudian kita menjadi orang yang hidup dalam kebajikan, punya hikmat, rendah hati. Ya, kemudian juga dikatakan suka memberi dan membagi, ya. Menabur, ya, untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Ayat ke-19, nah ini yang menjadi kuncinya. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Kapan waktu yang akan datang? Nanti setelah kita tinggalkan di dunia ini, setelah manusia meninggal. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang akan datang. Ya. Ini Bapak Ibu yang menjadi target tujuan hidup kita, tujuan kita sebagai anak Tuhan, bahwa ada target yang jauh lebih besar daripada target kita hidup di dalam dunia ini. Apa itu? Kemuliaan kekal, sorga, tempat kediaman Bapa. Nah hari ini apa yang
dapat kita pelajari. Bagaimana caranya Pak Bu untuk kita sampai ke sorga? Yang pertama, bagaimana caranya kita sampai ke sorga? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya di atas muka bumi ini, tidak ada Juru Selamat lain. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolongan lain tidak ada nama lain yang diberikan. Kepadanya kita bisa selamat selain di dalam nama Yesus. Kemudian percaya, melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, melakukan perintahnya. Saya percaya saudara, ini menjadi satu poin pertama, ya, yang harus kita miliki. Yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Matius 7, 21, 23 berkata bahwa bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Berarti poin kedua adalah bagaimana kita bisa sampai ke sorga, kita bisa sampai ke tempat kediaman Bapa di sorga. Berarti adalah kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa itu kehendak Bapa? Kalau saudara lihat, kita punya amanat. Ada dua amanat agung. Satu, beritakanlah Injil, ya, kepada sampai ke ujung bumi, ya. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah manusia sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah, artinya apa Pak Bu? Mari kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Artinya dengar firman Tuhan, praktekkan di dalam hidup ini. Ya, dengar firman Tuhan, praktekkan. Jangan dengar firman Tuhan keluar ke telinga kiri kemudian kita hanya tidak melakukan apa-apa. Hari ini apa yang Tuhan berikan? Tanggung jawab apa? Anda sebagai pengusaha, lakukan. Belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk saudara menjadi seorang pengusaha yang baik. Pengusaha yang menjadi berkat buat anak buah saudara dan juga buat rekan bisnis saudara. Bagaimana menjadi karyawan yang baik? Anda belajar juga dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Anda harus bertanggung jawab. Ya, bagaimana Anda harus rendah hati. Bagaimana Anda harus bekerja keras. Bagaimana Anda harus mengandalkan Tuhan. Ya, dalam segala aspek kehidupan kita boleh belajar dari Alkitab. Ini yang harus kita lakukan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita, sebagai penunjuk di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Ya, yang ketiga apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir, yang ketiga adalah kita kembali ke Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 28. Ya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ya, siapa maksudnya? Dia katakan kepada Abraham, Bapak Abraham, kalau gitu suruh saja Lazarus datang ke rumahku. Untuk apa, saudaraku? Ayat 28 bilang, sebab masih ada 5 orang saudaraku. Ini berarti 5 orangnya belum percaya Tuhan nih. Ya, berarti juga bisa juga ini orang yang masih sama seperti orang kaya ini. Ya, mereka kaya tapi mereka juga tidak punya kepedulian. Mereka tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ya, supaya siapa Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya, bahwa nih saudaramu nih sudah ada di dalam neraka nih. Sudah dihukum kekal selama-lamanya begitu. Supaya mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi maksudnya apa saudaraku? Maksudnya begini, selama kita hidup hari ini, mari kita lihat siapa di sekeliling kita yang belum terima Tuhan. Ya, dulu waktu saya di asuransi ada list dibuat, siapa yang kita mau prospek. Ya, waktu kita mau prospek kita buat janji dulu. Terus apa yang kita mau omongin, dari mana kita mulai ngomong dan sebagainya. Sama saudara bisa buat list siapa saja hari ini, entah saudara-saudara kandung saudara, entah itu ipar saudara, entah itu sanak famili saudara, atau sahabat-sahabat saudara, rekan bisnis, teman sekolah dan sebagainya. Siapa yang hari ini belum mendengar firman Tuhan, mari kita sampaikan, kita beritakan. Ya, alangkah menyedihkan sekali kalau hari ini begitu banyak sahabat-sahabat baik kita, mereka belum kenal Kristus, mereka belum terima Tuhan, tetapi kita tidak mau mengatakannya, kita tidak mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita, betapa ajaibnya pertolongannya, betapa hebat mujizatnya, betapa penuh kasihnya dia, mau mati buat kita yang tidak ada apa-apanya sebenarnya ini. Ya, kita ceritakan kepada mereka, jangan pernah kita malu. Tuhan pernah bilang begini, kalau kita malu memberitakan tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus, Tuhan pun akan malu di hadapan Bapa untuk mengakui kita sebagai anaknya. Ya, mari Bapak Ibu, kesempatan untuk kita menyelamatkan orang lain dan diri kita sendiri ada pada saat sekarang kita hidup dalam dunia ini, bukan pada saat nanti. Mari kita hidup fokus hari ini bukan kepada kesenangan dunia. Mari kita pikirkan kekekalan, mari kita pikirkan masa depan kita, kehidupan yang sesungguhnya setelah kita mengalami kematian. Kapan sih kita mengalami kematian? Kita nggak pernah tahu kan? Nggak pernah tahu. Tidak mungkin malaikat sampaikan pesan kepada kita, Tuhan utus malaikat kemudian berbicara dan dia mengatakan bahwa, hei anakku, kau siap-siap, nanti jam 2 siang kamu mau dipanggil ya, kamu bisa pamitan dulu ke semua, ke teman-teman kamu, ke rekan-rekan kerja kamu, ke teman-teman pelayanan kamu, ke Bapak Ibu gembala kamu, ke semua istri kamu, ke anak kamu, ya, dan ke semua orang yang dekat dengan kamu pamitan dulu. Enggak begitu, Pak Bu. Mari siapkan hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk sesuatu yang di luar Tuhan. Ya,
hari ini musuh kita dua. Daging, keinginan daging. Yang kedua adalah setan. Ya. Hari ini mari sama-sama Pak Bu. Selama kesempatan hari ini masih ada, lakukanlah apa yang menjadi tugas kita. Dan saya percaya jemaat GBI Pondok Maharta adalah jemaat yang terus berjuang, yang pada akhirnya tampil akan sebagai pemenang dan menerima mahkota daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Kasih anugerah Tuhan beserta dengan kita dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang baik. Kami diingatkan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Agar kiranya kami mengingat Tuhan tujuan hidup kami. Waktu hidup kami sangat singkat dan terbatas. Kami diingatkan untuk kami belajar Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi-pribadi yang memiliki kepedulian dan mengingat senantiasa bahwa kami punya tujuan hidup yang sebenarnya. Biarlah Tuhan selama kami hidup di dalam dunia ini, kami terus menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami boleh hidup Tuhan untuk hidup taat di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran, taat sampai garis akhir, kami percaya ini adalah hidup yang Tuhan kehendaki dari setiap kami. Dan kami akan mendapatkan upah selama kami hidup bertanding di dalam pertandingan iman ini. Terima kasih Tuhan, pegang kami terus Tuhan. Jaga kami Tuhan, untuk kami tetap terus Tuhan, melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri Tuhan. Biarlah jalan kami walaupun jalan yang sempit ini ya Tuhan. Tetapi kami akan sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan pribadi Tuhan yang sangat dahsyat, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan firman-Mu ya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam setiap hati kami. Terus Tuhan, dan kami boleh terus berbuah di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, dan biarlah firman Tuhan terus membangkitkan iman kita. Hari ini firman Tuhan telah dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Pembantu Dedi Kurniawan. Mari saudara, biarlah firman Tuhan mempersiapkan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seluruh jemaat diundang kembali untuk mengikuti ibadah streaming yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 yang akan dilaksanakan tepat pada pukul 10 pagi. Dan ibadah streaming akan standby dimulai pukul 9.45 menit. Mari saudara, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan pada hari Minggu depan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Mari saudara, bila kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Seluruh saudara diundang kembali untuk menikmati berkat Tuhan dan kita bersyafaat bersama-sama dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 pada hari Jumat pada pukul 7:30 malam. Saudara, kita akan berjumpa di meeting Zoom. Dan yang akan melayani di minggu ini, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale dengan song leader Pastor Andriana dan petugas admin Zoom Saudara Nathan. Dengan pendoa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Bapak Boas dan pendoa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Ibu Siska. Mari saudara, kita mau bersama-sama berjumpa dan berdoa syafaat bersama-sama. Seluruh saudara diingatkan kembali, minggu depan kita masih ibadah online. Dan diingatkan bahwa minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan perjamuan kudus masing-masing di rumah
yaitu mempersiapkan roti atau bisa diganti dengan crackers, dan mempersiapkan anggur bila Bapak Ibu punya anggur dari Israel diperbolehkan, atau sirup rasa anggur atau bisa diganti dengan teh. Diingatkan kepada seluruh pemimpin keluarga untuk dapat membagikan setiap perjamuan kepada anggota keluarga masing-masing. Seluruh jemaat Tuhan diingatkan kembali, walaupun kita ibadah online, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan kepada Ibu Rosalina dengan nomor rekening yang ada dan tertera di prelude sebelum ibadah streaming. Demikian juga dengan seluruh jemaat yang akan membayar janji iman program dapat mentransfer dananya kepada Ibu Siska dengan nomor rekening yang ada di prelude ibadah sebelum ibadah streaming. Mari saudara, kita memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Biar kiranya semakin terus semangat, semakin mengasihi Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Tetap semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk pesan Tuhan yang kuat yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dedi, supaya kita semua peka dan mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang berhikmat, mempergunakan waktu yang ada di tengah-tengah situasi sulit. Saudara-saudara, kita ditantang untuk terus berkarya. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya. Saudara-saudara, doakan terus keadaan Indonesia ini, terutama di Banten dan terutama juga di Pondok Aren dan sekitarnya, termasuk di tempat kita, karena kita rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja. Kita lihat keadaan penularan. Kalau melandai, saudara-saudara, kita bersama-sama kembali akan beribadah di tempat ini. Doakan terus. Ya, saudara-saudara, jangan lupa pakai masker. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap fit supaya saudara tidak terpapar. Mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih buat lawatan Tuhan pada hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, biar semua yang kami lakukan dalam ibadah ini, baik kami semua yang melayani maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, biar itu semua menyukakan hati Tuhan. Terima kasih buat pesan Tuhan yang kuat yang boleh kami dengar siang hari ini. Kiranya pesan itu menuntun kami untuk melakukan apa yang terbaik selama masih ada kesempatan. Terima kasih Bapak, kami doakan untuk hamba-Mu Tuhan Pak Dedi yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan pewahyuan yang kuat, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, banyak orang diberkati Tuhan. Kami doa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, dari song leader, singers, pemain musik, pembantu multimedia Tuhan, semuanya Tuhan balas menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami doakan bangsa ini Tuhan di dalam menanggulangi, oh Tuhan, pandemi ini. Tuhan tolong supaya semua elemen bekerja sama, semua masyarakat semakin disiplin untuk menjaga kesehatan sehingga pandemi ini cepat berlalu. Kami doakan untuk para ahli Tuhan, tim medis yang mengusahakan vaksin ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus menyempurnakan sehingga akhir tahun Tuhan, kalau tidak ada halangan, kami boleh menerima vaksin ini dan kami boleh menerima anugerah, kesembuhan, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami memberkati, berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun seminggu ini dan seminggu ke depan. Kami percaya setahun Tuhan sudah sertai, suka duka terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau turut bekerja untuk menuntun kami semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Sekarang kami mau kembali meneruskan sisa waktu hari ini. Kiranya anugerah dan penyertaan Tuhan menyertai kami hari ini terus sepanjang minggu ini, yang bekerja, yang melakukan usaha, yang studi, Tuhan berkati. Itu sebabnya saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan.
Terimalah berkat rahmat anugerah perlindungan dari Bapa kita di sorga, cinta kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, pengurapan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan.